bersyukur kembali lagi pada malam hari ini. Tuhan masih mengizinkan kita, memberikan kepercayaan bagi kita, kesempatan yang luar biasa untuk kita kembali dapat memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Walaupun dengan keadaan kondisi yang terbatas saat-saat hari ini, biarlah kita tidak perlu merasa putus asa, tapi kita yakin dan percaya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang dalam, dengan segala pergumulan, dengan segala setiap apa yang kita rindukan. Biarlah setiap doa kita, pujian penyembahan kita mengubahkan segalanya di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Ibu Kris yang berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan, dengan kesempatan yang Tuhan beri, kami akan pergunakan untuk datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau, menghampiri hadirat-Mu melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagi Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati kuasa-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati jamahan-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati kehadiran kuasa-Mu yang akan menjamah kami. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh dipulihkan Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya mereka juga Tuhan dapat bersama dengan kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami, ibadah doa tengah minggu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan ambil alih, yang akan bekerja, yang akan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, Yesus. Amin. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Mu yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk
kasih Bapakku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih Tuhan. dengan kekuatan-Mu Tuhan. Luar biasa Bapa. Kemampuan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, amin. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Amin. Oh, peganglah wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Amin. Pegang tangan kami Bapa. Amin. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami memandang wajah-Mu. Amin. Kami percaya ketika kami memegang tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami
ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami merasakan sukacita Allah. Hadirat Allah hadir di dalam persekutuan kami yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah renungan firman Tuhan mengubahkan setiap langkah hidup kami, menuntun hidup kami, memimpin hidup kami, sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau, memiliki iman percaya yang kuat di dalam Engkau, sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami pemulihan, lawatan Tuhan secara luar biasa. Pakai kami semua Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu, begitu hamba-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya, sidang jemaat Tuhan. Anak-anak Tuhan dimanapun kita berada saat ini, kita bersuka cita. Amin. Haleluya. Ya. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kekuatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Ya, benar bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, malam hari ini mari kita akan menikmati firman Tuhan dengan tema yaitu menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, memang di akhir-akhir kehidupan kita saat ini ada banyak segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, ya. Rasa cemas, rasa takut, ya, dan bahkan ada banyak tekanan-tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ini adalah satu benih-benih yang ditaburkan oleh kuasa kegelapan iblis, ya, karena kuasa kegelapan iblis sedang gencar, ya, untuk menaburkan benih-benih ketakutan, ya, rasa cemas, tekanan-tekanan yang begitu dahsyat sampai hari ini. Karena iblis tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang, ya, dan akan menjemput setiap anak-anak Tuhan yang masih kedapatan iman yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita yang masih hidup di dalam dunia ini membutuhkan yaitu satu pribadi, ya, personality pribadi kita yang kuat di dalam Tuhan. Artinya kita kuat menghadapi satu kondisi yang terjadi di dalam dunia ini. Sehingga pada saat Tuhan datang kali kedua, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus diangkat di atas awan-awan. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita nikmati firman Tuhan. Menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan buka dulu ayat pembacaan kita. Saudara, saya rindu kita akan baca Alkitab di dalam kitab Filipi, saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi, pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Ya. Satu kisah yang menarik dari Rasul Paulus. Kita akan baca bersama-sama, hitungan yang ketiga mulai. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, karena situasi yang terjadi di dalam dunia ini, ya, terbentuklah ada berbagai macam bentuk manusia, menjadi manusia pribadi yang lemah, mungkin bisa menjadi pribadi yang loyo, mungkin bisa menjadi pribadi yang takut, atau menjadi pribadi yang tangguh. Tentu kita sebagai manusia, kita tidak ingin menjadi pribadi yang lemah, loyo, atau menjadi pribadi yang ya tidak kuat lah, ya, lemas atau tidak bersemangat. Pasti ingin menjadi pribadi yang kuat, tangguh, ya.
ada banyak untuk belajar tentang personality pribadi, ya. Ada banyak kursus-kursus, bahkan seminar-seminar yang ada untuk membentuk suatu kepribadian menjadi personality yang baik. Ada kursusnya, saudara. Ya, ada banyak tempatnya. Ya, bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang baik, bagaimana bisa mereka menjadi orang yang tidak takut, menjadi pribadi yang mempunyai personality yang pede, yang mempunyai percaya diri yang tinggi. Saudara, ada banyak. Ya. Pelatihan-pelatihan, bahkan seminar-seminar, ya. Supaya menjadi suatu sosok pribadi yang tangguh, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah putus asa, ya, memiliki kekuatan, ya, untuk melawan suatu serangan-serangan badai, ya, untuk mampu menjadi pribadi yang mampu bertahan, ya, dan memperoleh kemenangan. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita hidup di tengah-tengah keadaan di dalam dunia ini, ya, yang saya katakan tadi ada banyak macam, ya, pribadi manusia, ketakutan, tekanan yang terjadi. Nah, saudara, Rasul Paulus, ya, mengalami hal demikian. Rasul Paulus mengalami hal demikian. Ya, di tengah-tengah tekanannya sebagai seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus mengalami tekanan itu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Paulus tahu bahwa perkaranya dapat ditanggung di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya, siapakah dia? Dia adalah tentunya sosok pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Mengapa Paulus bisa mengatakan demikian? Siapakah dia itu? Ya. Dia adalah pribadi yang tangguh. Di dalam Yohanes pasal 1, saudara, ayat 14, jelas sekali. Ya. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang tangguh kuat bukanlah Rasul Paulus, saudara. Tetapi Rasul Paulus merasakan. Rasul Paulus tahu, ya, apa yang ia rasakan. Yang dapat ditanggung bukan karena kekuatan dirinya, tapi karena Yesus. Karena Dia, yaitu Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah pribadi yang tangguh. Dia adalah pribadi yang kuat, yang telah memberikan kekuatan kepada manusia. Sehingga Rasul Paulus berani untuk memberitakan Injil, berani untuk menghadapi satu tekanan, berani untuk menghadapi situasi ketakutan. Dia tidak menjadi lemah, tetapi dia menjadi kuat. Haleluya. Dia tidak menjadi putus asa, tetapi dia menjadi semangat. Inilah dia. Siapakah dia? Dia adalah satu sosok, yaitu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang sudah menjadi manusia, ya. Dia datang dalam dunia ini untuk kita semua. Bagaimana ia bisa menjadi setangguh itu? Bagaimana sosok, siapakah dia ini menjadi satu sosok yang tangguh itu, saudara? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas, dia adalah firman. Tuhan Yesus yang telah menjadi pribadi yang tangguh, dia Allah. Dia adalah Allah. Tidak ada satu kekuatan di dalam dunia ini yang dapat mengalahkan ketangguhan Tuhan Yesus. Haleluya. Ia hebat. Apa arti ketangguhan, saudara? Ketangguhan itu artinya, saudara, dia kokoh, kuat, ya, tak tergoncangkan, ya, tak tergoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan. Ya. Itu adalah Allah kita. Itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Apa buktinya? Dia sudah membuktikan, dia sudah menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya. Ini adalah bukti bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Bukan hanya itu, dia mengatur segala ciptaannya ini.
Dia atur semua ini. Dan sekarang ini semua kita di dalam pengawasan dan pengaturan Allah. Haleluya. Itulah satu pribadi yang tangguh. Pertanyaan, mengapa kita takut? Mengapa kita menjadi putus asa? Mengapa kita menjadi lemah? Mengapa kita menjadi ragu? Mengapa kita menjadi loyo? Karena kita masih pakai kekuatan kita sendiri. Kita tidak memakai kekuatan dari Allah. Rasul Paulus tahu, dikatakan tadi jelas, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus tidak memakai kekuatannya, dia adalah satu sosok teologi yang hebat. Murid Sanhedrin yang hebat. Ya. Tidak pakai kekuatannya. Dia tidak pakai kehebatannya. Mungkin dia mempunyai, karena dia orang yang hebat, dia dapat mungkin punya kenalan sana sini, tapi dia tidak pakai itu. Ya. Dia bisa mungkin berelasi dengan orang-orang hebat, orang-orang pintar, tetapi dia tidak pakai itu. Dia tahu siapakah dia yang memberikan kekuatan itu. Dia adalah Yesus, Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya, dan semuanya diatur oleh Tuhan. Dia tahu dia adalah Allah. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Saudara ingin tahu bagaimana Allah itu ya, yang luar biasa, yang tangguh dan hebat itu. Ya. Allah yang hebat itu bukan hanya mengatur seluruh ciptaan, bukan hanya menciptakan semua isi dunia ini, tetapi di saat Dia memberikan keselamatan dalam hidup kita. Haleluya. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah sosok pribadi yang luar biasa. Manusia berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Karena manusia sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Manusia berusaha dengan kemampuan kekuatannya untuk datang kepada Yesus. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara datang kepada Yesus dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kemampuan kita, saudara tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan itu perlu kerendahan hati. Berjumpa dengan Tuhan itu perlu kerelaan, pengorbanan, saudara. Artinya semua atribut yang dalam diri kita itu harus diletakkan. Karena kita datang kepada Tuhan, Allah yang tangguh, hebat. Kalau kita masih pakai kekuatan pribadi kita, ya, mungkin saya bisa datang kepada Tuhan dengan kekayaan saya, dengan keberhasilan saya. Saudara tidak akan bisa. Saudara akan menjumpai di mana pada saat kita mengalami satu titik yang dikatakan tadi, saya katakan tadi, manusia itu penuh keterbatasan. Ada satu titik di mana manusia akan mengalami kelemahan. Saudara mau datang kepada siapa? Ini yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin bahwa Dialah yang disembah. Dialah yang diagungkan. Oleh karena itu, kenapa Rasul Paulus bisa berbicara demikian? Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia karena Dia memberikan kekuatan, karena Dia tahu bahwa Dia adalah Allah. Karena Dia tahu siapakah itu Allah. Dia adalah pribadi yang tangguh, ya. Dia tahu betapa hebatnya Allah kita, ya. Dia adalah pribadi yang bukan hanya menciptakan dunia ini, tetapi Dia sudah menyelamatkan seisi dunia ini. Yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, luar biasa. Oleh karena itu, pertanyaannya, apakah bisa
menjadi pribadi yang tangguh. Bisa, saudara. Bisa. Sebagaimana Paulus mampu menjadi pribadi yang tangguh, demikian juga kita sebagai anak-anak pasti menjadi pribadi yang tangguh. Caranya gimana? Perhatikan caranya. Yang pertama, saudara, harus mampu menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Dengan pahit getirnya hidup ini kita harus mampu. Filipi pasal 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Haleluya. Haleluya. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara, firman Tuhan ini untuk semua orang. Apapun jabatan, apapun pangkat saudara, apapun status sosial saudara. Firman Tuhan ini, aku tahu apa itu kekurangan. Saudara mengalami kekurangan? Pasti ada. Aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara yang mengalami kelimpahan, ini firman Tuhan kepada kita semua. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara yang dikasih Tuhan mampu menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, pahit getirnya hidup. Ya, firman Tuhan jelas. Paulus tahu, dia tahu secara persis dalam Yesus selalu ada kekuatan. Ya, bukan hanya saja dia mengalami kekurangan, tetapi juga pada saat dia mengalami kelimpahan. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan ini ya diwarnai segala keadaan di dalam dunia ini, antara susah dan senang, antara musim kemarau atau musim panas, ada musim kita menuai, ada musim mungkin kita musim panceklik, diwarnai segala keadaan. Apapun musim yang kita alami dalam hidup kita, jika kita di dalam Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menanggungnya. Amin. Inilah inti firman Tuhan, saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang setia, Ia selalu mampu menanggungnya. Ada saat kita mengalami kekurangan, Tuhan Yesus tetap setia, ya. Dia akan hadir dan dia akan diberkati. Tapi begini saudara perlu saudara ingat ya. Begini saudara, ada hal-hal yang kadang-kadang manusia itu yang saya katakan tadi ya. Jangan kita pakai kekuatan kita. Kita harus memakai kekuatan Allah. Begini saudara, ada manusia ya, pada saat dia mengalami kekurangan, dia setia. Namun pada saat dia diberkati Tuhan, dia makin sibuk. Ada saudara. Dan dia malah meninggalkan Tuhan. Nah, orang seperti ini adalah orang yang tidak mampu menanggung kesusahan. Gagal ya. Dia gagal untuk menanggung kelimpahannya. Tapi sebaliknya ada orang yang mampu menanggung kelimpahan, semakin diberkati, semakin setia. Dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Namun pada saat dia gagal mengalami kesulitan. Ya. Dia gagal pada saat dia diberkati, dia semakin berkati, dia setia. Tapi pada saat mengalami kesulitan, dia mengalami kegagalan. Ya. Dia mengalami kegagalan. Inilah yang terjadi keadaan dunia ini. Saudara, oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang demikian, ya mampu menghadapi situasi yang sangat berat ini, dan kita harus mampu menghadapi situasi yang pahit getirnya dalam dunia ini, kita harus tetap setia. Jangan mudah menyerah. Kita harus maju terus.
Mengapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Dan yang kedua, caranya harus kita meyakini akan pertolongan Tuhan. Jelas sekali dalam Filipi 4 ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Artinya kita makin meyakini bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Dalam segala kesusahan yang kita alami, selalu ada pertolongan Tuhan. Amin. Itu yang saudara harus ingat. Makanya jangan pakai kekuatan kita. Jangan pakai kemampuan kita. Datanglah pada Yesus. Sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan, datanglah kepada Yesus. Karena Rasul Paulus, dia tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, Tuhan dia panjang lebarkan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu, saudara. Kekuatan di hidupku, puji Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan lagu ini. Kekuatan di hidupku, puji Tuhan. Yesus. Amin. Oh Tuhan, terima kasih. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopang. Katakan berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku. Amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan, amin, keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Serah
pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Kami kuat Yesus, kami tangguh Tuhan, menghadapi setiap tekanan, menghadapi setiap ketakutan, menghadapi setiap kelemahan, keputusasaan. Kami sudah kalahkan di dalam nama Yesus, karena Yesus bersama kami, karena Yesus bersama kami. Kami di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kami. Kami percaya Tuhan menolong. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tolong membantu-bantu Bapak. Makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Bapa. Segala berkat dapat ditanggung di dalam Dia yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya. Hanya Yesus, Amin. hanya Yesus, Amin. hanya Yesus, hanya Yesus yang dapat mampu memberikan kemampuan di dalam hidup kami untuk menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Kami percaya Amin. Engkau ada dalam kami Tuhan, Amin. dan kami ada di dalam Engkau. Amin. Memakai kekuatan Allah Amin. untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya kami akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak mampu digoyahkan oleh situasi dan keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami terus berjuang bersama dengan Tuhan. Kami terus berjuang tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Sampai Tuhan datang kali kedua untuk menjemput kami. Amin. Kami tetap kuat dan kami tetap setia. Amin. Iman kami tidak tergoncangkan. Amin. Iman kami tidak tergoncangkan. Amin. Karena Yesus bersama dengan kami. Oh Tuhan, Makasih Tuhan. terima kasih. Mari Makasih. Tuhan, setiap kami yang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau mereka mulai goncang imannya, kalau mereka mengalami keputusasaan Tuhan, mereka mengalami kelemahan, mereka mengalami ketakutan, mungkin karena beberapa peristiwa tekanan-tekanan yang terjadi, intimidasi yang terjadi, ataupun mengalami persekusi. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus mengalami satu, oh Tuhan, oh hal-hal yang tidak baik. Kami mengangkat tangan kami. Kami datang kepada Tuhan Yesus, sumber pertolongan kami. Karena Tuhan adalah pribadi yang tangguh kuat. Engkau Allah yang berfirman. Oh Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan segala dunia ini. Dan kami berharap dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jamah umat-umat-Mu ini Tuhan. Berkaryalah Engkau Yesus dalam nama Yesus. Dan kami percaya pada saat dia memanggil Yesus, Tuhan tolong, mereka akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Kuasa Allah bekerja dalam hidupnya. Mereka mampu menghadapi situasi yang menghimpit. Meskipun mereka harus menderita, meskipun mereka mengalami penganiayaan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Mereka terus berjuang Makasih. karena ada sukacita, Amin. Haleluya. ada damai Amin. dalam hidup mereka. Amin. Inilah yang menjadi kesaksian yang hidup Amin. untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja. Terima kasih Makasih. buat waktu yang singkat di dalam ibadah tengah minggu ini. Berkati kami semua. Amin. Berkati bangsa Indonesia kami. Dan kami percaya Indonesia penuh kemuliaan. Amin.
Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan pimpinan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita malam hari ini sampai Tuhan datang kali kedua. Terimalah di dalam nama Bapa, Anak dan Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.